pada saat Anda bisa berpikir positif dalam kondisi yang menakutkan. Artinya di situ Anda tidak terpengaruh dengan alam astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Rizka Hardianti. Pertanyaan tersebut ditulis di dalam sebuah kolom komentar dalam judul video "Mimpi Jadi Nyata Itu Fakta". Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami sebuah kejadian mimpi di malam hari, di mana saya sadar badan saya kaku, mulai dari bawah, kaki, sampai kepala, dan saya merasa keluar dari dahi saya. Dan di situ saya mendengar banyak suara tertawa dengan keras. Saya mulai takut, tapi saya berusaha tenang dan berpikir positif. Setelah itu saya berkunjung di suatu tempat, tapi saya tidak menikmati apa di situ. Karena saya merasa cepat sekali, kayak ditarik dan berpindah-pindah tempat itu sangat cepat. Apakah itu Syekh? Alhamdulillah, terima kasih untuk motivasi dari pertanyaan yang sangat menginspirasi ini. Di sini saya melihat sebuah tanda-tanda seseorang itu mulai masuk di alam batin. Pada saat seseorang meninggalkan alam sadar ke alam bawah sadar, maka di situ nanti ada dua jalan, yaitu jalan mulai masuk ke alam astral atau alam ke batiniah yang menuju ke dalam diri. Tapi di sini ada sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Sahabat Syekh Jati atas nama akun Rizka Hardianti, hal ini sudah pernah aku share di dalam video Syekh Jati yang berjudul Tanda-tanda Raga Sukma dan Memasuki Alam Gaib. Silahkan simak dan rasakan apa yang sudah kami sampaikan di situ. Di situ terasa ada getaran dalam tubuh, mulai ada perubahan suhu badan, terdengar suara asing yang tidak biasanya, detak jantung lebih kencang dari biasanya, tubuh terasa ringan, kemudian mulai tidak bisa menguasai diri kita karena mulai masuk di alam dimensi batin. Perubahan ritme pernafasan dan mulainya proses tindin dan masih banyak lagi. Tetapi di dalam pengalaman Anda ini ada sesuatu yang sangat menarik yang menurut aku mampu menjadikan edukasi bagi teman-teman dan sahabat Syekh Jati semua, yaitu pada saat Anda mulai takut dan Anda di situ berusaha tetap tenang dan berpikir positif. Berpikir positif di dalam kondisi alam bawah sadar, dan itu masih Anda bisa kendalikan. Anda tidak terpengaruh dengan suasana di situ. Ini adalah salah satu sebuah kondisi yang sangat sulit untuk dicapai. Di situ pada saat Anda bisa berpikir positif dalam kondisi yang menakutkan, artinya di situ Anda tidak terpengaruh dengan alam astral. Itu sudah terkondisikan dengan baik dalam lahir maupun batin Anda. Itu adalah sebuah kesadaran yang tidak bisa dilakukan dengan mungkin berzikir sekian ribu kali, memutar tasbih dengan tetap berzikir konsisten. Itu belum bisa, saya katakan belum ada kemungkinan untuk masuk ke situ. Itu adalah proses panjang yang sudah Anda lakukan di dunia atau di dalam sebuah kehidupan Anda dengan tetap memiliki yakin, iman kepada Allah SWT. Di dalam kehidupan dunia lahiriah kita sekarang ini, seseorang akan banyak sekali melakukan aktivitas yang kurang baik, yang dimana itu adalah terpicu dari kondisi ketakutan. Ini sangat berkemungkinan menjadikan sebuah kondisi alam batin kita connect satu di dalam daya, rasa, karsa, dan kuasa serta cipta Anda. Karena pada kenyataannya manusia yang berzikir belum tentu masuk dalam kesadaran. Bahkan terkadang ada yang salah kaprah, berzikir justru mengalami stres
mengalami gangguan jiwa, mungkin mengalami suatu kondisi yang sangat serius dalam kejiwaannya. Ini karena manusia hanya fokus dalam satu poin saja, tidak mengingat di dalam kehidupan di dunia. Karena pada hakikatnya seseorang yang melakukan zikir tapi tidak mau melakukan kehidupan baik di dalam dunia, di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, tidak memiliki rasa husnuzon dan selalu suudzon terhadap Allah, bahkan suudzon kepada semua ciptaannya, ini akan sangat berpengaruh sekali di dalam batin, di dalam saat manusia masuk di dalam kondisi batin tersebut. Salah satu contoh seseorang yang merasa memiliki ilmu, merasa memiliki zikir yang mampu melindunginya, pada saat berbenturan dengan sesama, dia lupa untuk berbaik sangka kepada orang tersebut, tetapi dia lebih condong ingat kepada zikir yang pernah dilakukannya, yang katanya mampu menyelamatkan kehidupannya baik dunia dan akhirat. Dia hanya masuk ke dalam alam gaib atau alam kondisi batin yang pernah dipelajarinya. Padahal secara lahiriah, jika orang tersebut adalah benar-benar yakin kepada Allah, dia akan mengatakan, dia akan berpendapat, dia akan memiliki pandangan bahwa seseorang tersebut adalah memang dijalankan Allah SWT, mungkin untuk berdebat dengannya atau mungkin untuk ada kontak baik secara pikiran ataupun beda pendapat, tapi ini adalah Allah yang menjalankan untuknya, untuk kita, supaya lebih memahami, lebih masuk ke dalam pelajaran sifat dan kesifatan terhadap makhluk dan Allah SWT. Jadi pada kesimpulannya, seseorang yang melakukan zikir belum tentu mampu masuk dalam kesadaran. Tetapi seseorang yang sudah terbiasa dengan melakukan kebaikan, selalu dimasukkan di dalam hati, di dalam rasa, di dalam pikirannya, untuk tetap fokus kepada kebaikan, maka secara tidak sadar itu adalah salah satu jalan yang dia tempuh di dalam berketuhanan. Dan ini akan sangat berpengaruh pada saat kita berada di alam batin. Jadi menurut saya itu sangat bagus sekali. Kita tidak perlu takut, dan kondisi Anda yang terjadi, yang Anda rasakan, badan mulai kaku, mengalami perubahan suhu dan lain-lain, itu sudah kami share di dalam tanda-tanda raga sukma dan memasuki alam gaib. Silakan simak video tersebut, rasakan bahwa itu benar-benar ada pada dalam diri Anda. Insya Allah nanti aku sertakan link dalam deskripsi video ini. Dan saya sarankan untuk sahabat sejati semua dan yang lain, sebagai seseorang yang benar-benar meyakini bahwa diri kita adalah ciptaan dan Allah adalah sang pencipta. Diri kita ini adalah tubuh atau raga, batang tubuh yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa digerakkan Allah. Ini adalah satu kondisi kemanunggalan yang harus kita kondisikan, yang harus kita sadari dan harus kita pelajari, yakni hilangkan sifat suudzon dan beralihlah ke sifat husnuzon, berbaik sangka kepada seluruh makhluk dan Allah, Tuhan pencipta sekalian alam, karena ini akan terkondisikan di dalam batinnya kita. Inilah yang dinamakan menjalankan ibadah dan menjalankan kehidupan beragama, berketuhanan secara lahir batin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.